Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rafi'u darajati ulil ilmi rif'atan aliyatan musahilu tullabil ilmi ila ridha wal jannah wa ba'is malaikatil muqarrabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma Fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ayuhat tullab, kaifa halukum? Pada kali ini kita kembali bertemu pada tatap muka kesekian kalinya meskipun melalui virtual ini. Nah, pada kali ini kita masuk kepada bab yang kedua yang berjudul ialah An-Nazafah. Jadi judul kita, tema kita pada kali ini ialah An-Nazafah, yang artinya kebersihan. Nah, sebelum kita masuk kepada materi yang sederhana, mungkin ada baiknya kita perlu mengetahui beberapa makna daripada kosakata yang berhubungan dengan An-Nazafah. Sehingga nanti dengan kosakata itu rekan-rekan mahasiswa sekalian dapat membaca buku materi yang sudah kita bagikan sebelumnya, itu modul bahasa Arab 3 itu, dan dapat memahami dengan bantuan kosakata yang sudah dipahami. Nah, baik, kita masuk kepada beberapa kosakata yang berhubungan dengan an-nazafah. Nah, ini adalah beberapa kosakata yang berhubungan dengan an-nazafah. Mufradat. Yang pertama adalah at-tanzif. At-tanzifu yang artinya membersihkan. Atau bisa juga kita artikan dengan kebersihan. Kemudian kosakata selanjutnya ada al-ightisalu. Al-ightisalu yang artinya mandi. Namun ada juga bahasa Arab lain daripada kata mandi, itu adalah al-istihmamu. Al-istihmamu. Nah, itu. Tapi di sini kita menggunakan kata al-ightisal. Lalu ada kata yatawaddau. Tawadda'a yatawaddau. Nah, itu artinya adalah berwudu. Lalu ada kosakata nadhafatul jismi. Nadhafatul jismi. Nah, nadhafah itu artinya kebersihan, jismun itu artinya badan. Maka nadhafatul jismi ialah kebersihan badan. Selanjutnya ada kata nadhafatul malabisi, yang artinya kebersihan pakaian. Lalu kata ada yahtammu bi. Yahtammu bi ini fi'lun mudhari ya. Kata kerja menunjukkan pekerjaan itu sedang terjadi atau akan terjadi. Yahtammu bi. Ihtamma yahtammu bi yang artinya memperhatikan. Kemudian ada kata nadhafatun nafsi. Nadhafatun nafsi yaitu kebersihan diri. Lalu ada al-ghurfatu. Al-ghurfatu bisa diartikan ruangan, bisa juga diartikan dengan kamar. Nah, ada juga kamar itu bahasa Arabnya juga bisa kita menggunakan kata al-hujuratu. Nah, ini. Kemudian al-fina'u itu artinya teras rumah. Lalu al-baitu ini kata kerja yang sudah sering kita dengar ya, al-baitu itu rumah. Kemudian al-hadiqatu itu adalah kebun. Nah, ada juga beberapa yang mengartikan bahwasanya kebun itu bahasa Arabnya ialah al-bustanu. Nah, tapi di sini kita menggunakan kata
al-hadiqatu, yang artinya adalah kebun. Nah, inilah beberapa kosakata yang berhubungan dengan materi kita, yaitu an-nazafah, yang ada di bab 2 pada modul kita, yaitu modul yang sudah dibagikan di pertemuan-pertemuan awal kita kemarin. Baik, selanjutnya kita kembali mengulang materi yang pada bab pertama kemarin, yaitu pola fi'lun mudhari, pola kata kerja fi'lun mudhari dalam bahasa Arab. Kenapa kita ulang lagi? Karena nanti di materi bab kedua ini yang berhubungan an-nazafah ini juga kita akan menggunakan kata kerja fi'lun mudhari itu. Hanya saja kalau di bab pertama itu kata kerja yang kita gunakan tentu berhubungan dengan profesi, yaitu tugas atau kegiatan daripada profesi tertentu. Nah, kalau di sini kita lebih pada kegiatan yang berhubungan dengan an-nazafah, itu tentang kebersihan. Nah, ini beberapa pola kata kerja bahasa Arab, yaitu ada huwa yang artinya dia laki-laki, kemudian ada hiya yang berarti dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana saya, nahnu adalah kita atau kami. Nah, kata polanya adalah fi'il mudhari'nya itu berpola yaf'alu, huwa yaf'alu, hiya taf'alu, anta taf'alu, anti taf'alina, ana af'alu, dan nahnu naf'alu. Ini pola kata kerja fi'lun mudhari' yang sudah ada. Nah, ketika fi'lun itu kata kerja itu berubah, maka polanya akan tetap begitu seperti yang kita sampaikan pada di bab yang sebelumnya itu. Misalnya, yaf'alu berganti menjadi yunazzifu. Maka yang berubah hanya huruf ya saja ketika di hiya. Ia-nya berganti menjadi huruf ta. Dari yunazzifu menjadi tunazzifu. Nah, itu dia. Kemudian ketika anta, kebetulan anta sama dengan hiya, maka polanya adalah taf'alu, yaitu huruf ya yang di huwa itu menjadi berganti dengan huruf ta. Dari yunazzifu maka berganti menjadi tunazzifu. Sementara di anti itu ada beberapa tambahan. Selain ada perubahan huruf ya dengan huruf ta, maka ada perubahan huruf terakhir itu, huruf fa-nya itu menjadi kasrah, kemudian ditambah huruf ya yang berharkat sukun, dan huruf nun yang berharkat fathah. Maka polanya taf'alina. Jadi kalau huwa itu yunazzifu, maka kalau anti tunazzifina. Lalu kalau ana itu huruf iya-nya diganti dengan menjadi huruf alif, maka yunazzifu berganti menjadi unazzifu. Sementara nahnu berganti menjadi huruf nun. Dari yunazzifu menjadi tunazzifu. Nah, ini dia. Ini beberapa pola kata kerja fi'il mudhari' dalam bahasa Arab. Nanti kalau masih belum dipahamin bisa nanti didiskusikan di grup, atau mungkin bisa kembali melihat video yang sebelumnya, karena di situ dijelaskan, sudah saya jelaskan juga sebelumnya tentang bagaimana pola kata kerja fi'il mudhari' dalam bahasa Arab. Lalu kita masuk kepada materi. Nah, itu mohon maaf, itu yang di atas kosakata berhubungan dengan tugas atau kegiatan suatu profesi itu salah, mohon dimaklumin. Tapi intinya adalah ini kosakata yang berhubungan dengan nazafah. Nah, misalnya
Ada pertanyaan yang berhubungan an-nadhafah. Madza tunazzifu ya sadiqi? Nah, ini biasa komunikasi kita kepada teman atau kepada orang lain tentang kebersihan. Kita bertanya, "Madza tunazzifu ya sadiqi?" Misalnya, apa yang kamu bersihkan wahai sahabatku? Nah, jadi kalau misalnya nanti ada teman kita bertanya kepada kita, "Madza tunazzifu ya sadiqi?" Nah, ini. Apa yang kamu bersihkan wahai sahabatku? Maka tentu ketika yang ditanya itu anta, maka yang menjawab menjadi ana. Maka kita jawab, ana unazziful hujurata. Nah, ini dia. Jadi contoh kalimatnya begitu. Atau contoh jawabannya begitu. Ana unazziful hujurata. Saya membersihkan hujurah. Nah, ini kamar. Atau misalnya kita membersihkan yang lain. Ana unazziful fasla misalnya. Saya membersihkan kelas. Nah, itu bisa dilanjutkan yang lain tuh. Ana unazziful masjidah misalnya. Saya membersihkan masjid. Begitu selanjutnya. Nah, ini contoh, salah satu contoh komunikasi kita tentang kebersihan. Nah, itu ada contoh soalnya seperti itu. Madza tunazzifu ya sadiqi? Nah, ini untuk anta ya. Tapi kalau untuk anti gimana? Maka seperti yang pola tadi, kita ganti saja. Madza tunazzifina ya sadiqati. Nah, jadi kalau untuk anti begitu. Madza tunazzifina ya sadiqati. Lalu gimana menjawabnya? Alhamdulillah, menjawabnya tetap menggunakan ana. Karena domir untuk orang pertama tunggal itu adalah ana. Ana unazziful baita misalnya. Ana unazziful ghurfata misalnya. Atau jika kita membersihkan motor, ana unazzifud darajata misalnya. Nah, dan lain sebagainya. Begitu selanjutnya ya. Contoh yang berhubungan dengan profesi. Baik, saya kira mungkin demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Memang tidak banyak, tapi mudah-mudahan dari yang sedikit ini rekan-rekan dapat terus mengembangkan. Misalnya ketika rekan-rekan membersihkan rumah, maka rekan-rekan katakan ana unazziful baita. Atau teman-teman membersihkan mobil misalnya, maka teman-teman katakan ana unazzifus sayyarata. Atau teman-teman membersihkan misalnya kampus. Bahasa Arabnya kampus itu al-jami'atu. Kan teman-teman katakan ana unazziful jami'ata. Nah, selanjutnya terus aja kembangkan. Mudah-mudahan dari kata yang sedikit ini, dari contoh kalimat yang sedikit ini, teman-teman dapat mengembangkannya terus, mempraktekkan diri dalam berkomunikasi dengan bahasa Arab, meskipun sangat sederhana. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita dalam belajar. Allah selalu memberikan kita kesehatan, orang tua kita, dan orang-orang yang kita sayangi, termasuk guru-guru kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi husnul khatimah. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Syukran ala husni ihtimamikum. Atlubu afwa ala kulli akhta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.